Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita ulas permainan Magnus Carlsen di titel Tuesday tadi subuh kawan. Ya, tadi subuh admin sempat live ya, walaupun terlambat, baru mulai pada game ke-6 kawan. Ya, Magnus Carlsen bermain di dua sesi. Di sesi awal kawan, Magnus Carlsen finish di posisi ke-13, sedangkan Magnus Carlsen di sesi keduanya hampir saja memenangkan sesi kedua jika pada game terakhir kawan dia tidak kalah oleh Denis Lazovic. Pemenang sesi akhir adalah Denis Lazovic setelah mengalahkan Magnus Carlsen di game terakhirnya, game 11. Nah, game inilah yang akan kita otak-atik. Sementara Magnus Carlsen finish di posisi ketiga di bawah Alexander Bortnyk, hanya kalah tiebreak. Bortnyk sempat juga dikalahkan oleh Magnus Carlsen di babak 9 kawan. Tapi permainan Magnus Carlsen versus Denis Lazovic inilah yang akan kita lihat, kita otak-atik kawan, di mana Magnus Carlsen pegang hitam pada game terakhir, game ke-11 melawan Denis Lazovic yang memulai dengan pembukaan pion menteri, pion D4. Ada pion D5, pion C4, pion E6, Queen's Gambit kawan. Setelah kuda F3, akhirnya Magnus Carlsen menerima gambit dari Denis Lazovic dengan pion D pukul pion C4. Pion E3. Kemudian ada kuda F6. Berlanjut ke permainan Queen's Gambit accepted, jalur utama kawan. Gajah ambil balik pion C4 dan pion A6 jalur utama. Setelah rokade, pion C5. Masih pilihan utama di posisi ini. Yang paling banyak yang akan dilakukan oleh putih adalah menerima tantangan. Dan terjadi pertukaran menteri petak D1 ambil balik, baru hitam akan melanjutkan ambil pion C5 ini. Bisa dilanjutkan dengan pengembangan kuda BD2 ataupun gajah tarik mundur ke E2. Pion A3 mungkin juga bisa dilanjutkan oleh putih. Tapi di sini Denis Lazovic melanjutkan gambit berikutnya, korbankan pion E4, bisa dicaplok oleh kuda dan benteng putih akan ditempatkan di lajur E. Pion B5 menurut engine langkah kuat buat hitam, atau dengan pion C pukul pion D4. Tapi Magnus memilih pengembangan kuda C6, menyerang pion D4. Pion didorong maju oleh Denis Lazovic, tetap menawarkan pion kawan. Kuda A5, gajah D3. Baru Magnus pion E pukul pion D5, pion E ambil balik pion D5. Magnus ambil balik menggunakan kuda. Magnus unggul satu pion sementara waktu. Kalau menggunakan menteri kawan, maka berikan tempo bagi putih kembangkan kuda C3. Jadi menggunakan kuda memang yang terkuat, atau dorong pion ini terlebih dahulu kawan. Nah, baru menteri bisa keluar. Oke, memilih langsung caplok kembali pion putih D5 dengan kuda. Kuda C3 menantang pertukaran, diladeni Magnus, caplok, ambil balik, baru gajah E7 berkembang juga untuk tidak memberikan tempo bagi benteng keluar dan persiapan rokade. Menteri C2 menyerang pion H7. Kalau langsung rokade ya langsung dicaplok ya. Nah, di sini pion H6 langkah kuat kawan untuk menghindari serangan ini, tapi Magnus melepaskannya. Dia melangkah menteri ke C7. Melepaskan pion, harapannya dicaplok, nanti dia punya lajur H semi terbuka buat bentengnya. Benteng E1 lanjut Denis Lazovic, dan sekarang pion H6 kawan. Kuda E5 lanjut Denis Lazovic, di sini ada pion C4. Magnus membuat langkah kesalahan di langkah ke-15-nya. Di posisi ini sudah saatnya hitam rokade. Apa yang ditakutkan Magnus kawan dengan langkah kuda ke pusat tadi jika ditinggal rokade? Mungkin ada gajah F4 juga akan dipersiapkan oleh Denis Lazovic, pengembangan perwira dan persiapan discover attack pada menteri. Ya, menteri langsung geser saja. Magnus ancam gajah terlebih dahulu dengan pion C4. Di sini gajah H7, langkah bagus dari Denis Lazovic. Langkah paling kuat, langkah terbaik kawan. Tujuannya apa? Tidak memberikan kesempatan Magnus untuk rokade. Kalau kalian coba jebak ya masih ada kuda kawan. Coba lihat, akan dipreteli pion-pion kalian ini. Jadi Magnus di sini merespon dengan langkah pengembangan gajah terang ke E6. Kemudian ada gajah F4, melanjutkan pengembangan, koneksikan dua benteng, siap geser juga ke lajur-lajur pusat, dan persiapan serangan X-ray bagi menteri hitam. Magnus melangkah menteri C5, di sini ada benteng AD1, dan Magnus kembali membuat langkah kesalahan kawan dengan tantangan benteng D8. Opsi yang lain, kuda ini tarik mundur ke C6 untuk coba menantang pertukaran.
Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Magnus pilih keluarkan benteng ke D8. Terlebih dahulu pertukaran benteng oleh Denis Lazarevic, ambil balik menggunakan raja. Magnus ingin segera geser rajanya kawan ke sisi kiri dan bentengnya bisa keluar. Kalau menggunakan gajah di sini, maka ada ide korbankan kuda, ambil pion F7. Diambil oleh raja, maka menteri ini akan uber-uber raja hitam kawan. Ya, nggak mungkin diambil menggunakan gajah dalam posisi kena pin. Nah, opsi kuatnya raja ini geser ke petak D7. Kalau kalian caplok tadi, maka menteri akan kejar-kejar raja ini ya. Raja bergerak ke petak F8, menteri ambil gajah di sini kawan. Nah, ancaman skak mat 1 langkah. Berikutnya, blokade dengan gajah E7, maka gajah G6 juga cukup merepotkan. Oke, jadi ambil menggunakan raja. Ada gajah F5 kembali menantang pertukaran. Raja geser ke C8 dan Lazarevic menukarkan gajah, pukul gajah E6 skak ambil balik. Kemudian menteri G6 mengincar pion. Pion di sini juga dalam posisi terancam. Menteri D5 jaga pion pusatnya kawan. Kemudian menteri ambil pion G7 ancam benteng. Benteng ke E8. Menteri F7 serang benteng terus. Menekan gajah juga, memaksa raja geser, lindungi dua buahnya. Engine menyukai benteng ke F8, menyerahkan gajah di sini, harapannya juga bisa mendapatkan gajah di belakang. Oke, tadi memilih raja geser ke petak D8 dan gajah E3, langkah brilian dari Denis Lazarevic. Kalau raja, maksud saya menteri kalau ambil kuda ya, maka gajah bergerak ke B6 skak dan menteri akan jatuh di center. Menteri mundur ke D6, tetap ada gajah B6 skak dari Denis Lazarevic. Menteri ambil gajah, benteng di 1 skak. Kalau kalian blokade dengan gajah, skak mat 1 langkah, malah memberikan jalan buat menteri putih. Raja geser, menteri ambil benteng E8, posisi gajah terancam, gajah D6. Setelah menteri D7 skak, Magnus menyerah di langkah ke-29. Magnus telat rokade kawan, sehingga membuat rajanya berada di pusat, memberikan kesempatan Denis Lazarevic mengobrak-abriknya. Luar biasa permainan Denis Lazarevic. Nah, kalau permainan tetap dilanjutkan, tidak ada tempat yang lain buat raja, dia akan terpaksa ke petak B8. Kalian caplok saja gajah ini menggunakan menteri, simplifikasi skak kawannya. Kalian unggul benteng dan pion-pion hitam ini akan hancur lebur juga. Ini untuk mempercepat kemenangan kalian. Kalau tadi memilih menggunakan benteng di sini, ya masih menang, masih bisa. Cuma kan hitam masih bisa mempertahankan menterinya ya. Kalau skak ya blokade benteng kembali petak D1, terserah kalian mondar-mandir kemana. Ya, menteri bisa melakukan skak di sini untuk menantang pertukaran menteri. Oke, tak perlu kita lanjutkan. Oke, itulah salah satu permainan Magnus Carlsen kawan di Title Tuesday sesi akhir pada game terakhir. Dengan kekalahan ini Magnus Carlsen gagal menang di sesi akhir. Semoga permainan mereka berdua bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.